Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Masih di kasus Pina, Elsa Syarif kemarin menyampaikannya bahwa tidak ada satupun yang bisa memanggil Ibtu Rudiana. Karena tidak ada hukum acaranya ya. Dan hakim pun tidak bisa memanggil Ibtu Rudiana. Tapi pernyataan ini dibantahkan sama Prof. Ibnu ya. Siapapun dia itu bisa dijadikan saksi untuk persidangan di sidang PK. Kalaupun dia tidak bisa menyaksikan atau menjadi saksi di persidangan, maka dia bakal dijemput paksa. Bisa, ayo kita dorong supaya Ibtu Rudiana semuanya yang terkait dalam kasus ini bisa hadir dan untuk memberikan saksi yang sebenar-benarnya. Oke, seperti apa videonya? Kita langsung ke videonya. Rudiana dipanggil untuk hadir di dalam persidangan, apakah bersedia? Itu nggak ada hukum acaranya. Dalam artian? Tidak ada hukum acaranya dalam arti siapa yang memanggil dia? Hakim. Majelis hakim? Nggak bisa. Hakim ini hanya menerima pembuktian dari. Bukankah hakim punya wewenang untuk memanggil Tidak, ini bukan seseorang yang di luar? ini bukan persidangan kayak tingkat pertama. Oke. Tidak seperti itu pemikirannya. Ini kan gaya-gayanya kayak sidang tingkat pertama. Jadi dia hanya membuktikan, dia mengajukan novum, ini novum. Hakim cuma menerima dan memberikan kesimpulan dan diserahkan kepada hakim di Mahkamah Agung. Nanti hakim PK lah yang memberi keputusan. Jadi hakim ini cuma menerima seperti admin gitu loh. Oke guys, seperti itu ya pernyataan dari Elsa Syarif terkait apa bisa Rudiana dipanggil gitu menjadi saksi di satu persidangan PK. Dia bilang tidak ada hukum acara ya untuk Rudiana menjadi saksi di sidang PK. Admin hanya menerima novum. Jaksa ya, jaksa hakim, admin. Tapi pernyataan ini dibantahkan ya. Ini seolah-olah Elsa ini meyakini atau apakah melanggar KUHP ya. Oke, seperti apa kita langsung cek videonya. Harapkan untuk diminta datang oleh penasihat hukum. Ya. Mengacu penjelasan Pak Arianto barusan, yaitu merupakan hak saksi. Begitu Pak ya? Untuk datang. Tetapi, maksud saya, ketika kemudian nama-nama saksi itu diminta datang oleh majelis hakim, apakah itu menjadi sebuah kewajiban bagi nama-nama tersebut untuk hadir di persidangan? Oke, Prof. Ibnu. Ya, ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ketika seorang penasihat hukum atau penuntut umum yang ingin menghadirkan, baik itu saksi yang meringankan, baik itu saksi yang memberatkan, wajib hadir di dalam suatu pembuktian. Itu nggak salah waktu itu yang mengajukan produser. Jadi sekarang tinggal bagaimana hakim atau penuntut umum atau penasihat hukum meminta siapa-siapa yang diinginkan hadir, tinggal meminta. Dasar yuridisnya sudah pasti bahwa itu adalah suatu kewajiban untuk hadir dalam suatu. Saya lanjutkan pertanyaan ke Pak Ibnu. Dasar yuridisnya sudah pasti ya, dan itu suatu kewajiban ya. Ini terpatahkan ya untuk pernyataan dari Elsa Syarif yang bilang tidak ada hukum acaranya ya untuk Ibtu Rudiana dijadikan saksi di sidang PK. Yang Prof jelaskan di sini memang bisa ya, siapapun yang dipinta sama jaksa penuntut hukum terus meminta ke hakim, lalu hakim meminta minta kesaksian, itu bisa ya. Dan kalaupun tidak bisa, itu bakal dijemput secara paksa juga bisa katanya. Oke, kita lanjut. Saya lanjutkan. Karena merupakan kewajiban, tetapi ternyata para saksi tersebut tidak hadir, apa konsekuensi hukumnya? Ya, dalam konsekuensi hukum, makanya di sini minta kepada penyidik untuk menghadirkan paksa. Ini kembali lagi polisi, cari tuh, minta bantuan. Hakim kan nggak mungkin, kan itu kan. Jaksa memerintahkan pada penyidik untuk panggil paksa terhadap saksi yang bersangkutan. Karena itu sudah ketentuan Mahkamah Konstitusi. Apa? Dalam rangka untuk mencari kebenaran materi. Dalih bahwa kami tidak mendapat izin pimpinan, apakah bisa diterima? Bisa dibenarkan? Kalau pimpinan yang baik, itu pasti. Karena jangan sampai pimpinan yang tidak memberikan izin, dan itu bukti itu sangat akurat,
jangan-jangan nanti kena obstruction of justice dari menimbulkan bukti yang diinginkan dalam suatu persidangan. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka harus hadir ya? Wajib. Wajib. Saya senang karena pernyataan itu keluar dari guru besar pidana. Saya Mantap. pegang Jelas. betul itu. Ya, jelas, clear sudah. Jelas, oke, jadi harus hadir. Tapi memang memungkinkan ya Prof. Hipnu pada saat sidang PK ini untuk majelis hakim meminta kehadiran saksi lain ya, selain dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon ya? Ya, sangat mungkin. Oke guys, seperti itu ya pernyataan dari Prof. Hipnu. Ternyata bisa ya untuk menghadirkan si Aep, Rudiana, atau siapapun yang dipinta sama jaksa penuntut umum atau pemohon, itu sangat bisa ya. Ini juga terpatahkan ya untuk pernyataan dari Elsa Sharif yang menyatakan tidak ada hukum acaranya ya untuk Rudiana bisa dijadikan saksi di sidang PK. Tapi ternyata di sini bisa kuhapnya dan sudah jelas ya, sangat bisa. Ayo kita dukung atau kita dorong supaya semuanya bisa bersaksi di sidang PK nanti. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Di sini ada Anggi Eko. Adalah oknum polisi yang geledah rumah Peggy ya. Dede dijebak oknum polisi saat dia kerja. Polisi itu ngaku mandor. Ini buat teman-teman yang mengikuti kasus ini pasti teman-teman tahu ya, atau kalian tahu lah muka dari wajah ini nih. Dia yang menggeledah rumah Peggy juga ya. Dia yang jadi jaksa penuntut umum juga di sidang PK Peggy Setiawan ya. Dan sekarang terbongkar lagi ya, dia seolah-olah menjadi mandor dan mau menjebak Dede ya. Saya baru ngeh ya ada pertanyaan atau kesaksian seperti ini dari Dede. Oke, seperti apa videonya kita langsung play. Polisi yang geledah rumah Peggy yang kejar kakak Sudirman dan jebak Dede di tempat kerja. Polisi itu ngaku mandor. Malam-malam hari tiba-tiba di proyek ada yang nelpon saya, Pak. Dek, kesini ke depan katanya. Ini saya mandor kamu. Nah, saya udah punya billing ini kata saya. Wah ini nggak mungkin dong mandor saya. Tiba-tiba nelpon orang. Saya ikut mandor saya aja udah 3 tahun 4 tahun kata saya, nggak mungkin, nomor baru juga. Saya ke depan lah. Nah, terus dia bilang lah, ini Dede ya? Iya. Sini masuklah ke kantor PT saya, Pak. Masuk ke situ. Dan ada juga orang logistiknya di situ, Pak. Yang kenal saya juga sama di situ, Pak. Nah, kurang lebih ada 3 orang nanya, Pak. Kamu yang saksi pindah itu ya? Iya, Pak. Benar kata saya. Nah, terus dia ngasih dua KTP-nya. Ini benar alamat kamu? Iya, benar, Pak, kata saya. Nah, pada saat itu sebenarnya dia bukan mencari saya awalnya, Pak. Bilangnya mau mencari Aep. Kamu masih mengenali Aep? Ya, masih mengenali kata saya wajah. Nah, terus tanya-tanyalah Aep, ini bukan fotonya, kata saya bukan. Nah, setelah itu ya nggak lama dia pulang, dia bilang, dan saya tanya lagi ya, kalau ini Aep bukan foto, saya kirim lewat WA. Ya awas dan kabur, ada yang mau kabur. Ngapain juga ada saya kabur, Pak? Saya di sini karena saya kooperatif. Saya bilang itu. Nah, setelah mungkin kurang lebih 1 mingguan apa? Tanggal 24, saya ingat 24 Mei, hari Jumat. Itu saya dijemput sama Kasat Anggi Eko. Siapa? Kasat Anggi Eko. Anggi Eko. Kasat Polresta. Ya, Polresta Cirebon. Yang kemarin ya? Ya. Terus jemputlah di proyek, Pak. Setelah dijemput Dede disuruh baca BAP 2016, Dede kaget dalam BAP. Dede sebutin nama-nama pelaku, menurut Dede dia tidak kenal. Terus suruh baca BAP lagi, Pak. Kamu coba baca dulu BAP yang 2016. Saya baca bingung. Nah, terus saya bilang, saya mau nanya sedikit kata saya. Oh ini kok di keterangan BAP saya, kok saya bisa nyebutin nama-nama ya? Padahal saya nggak kenal nama. Saya bilang di situ saya nggak kenal nama dan tidak terlalu mengenali muka. Bilang tuh saya dalam mobil. Bilang, yaudah coba kamu baca dulu yang ini. Terus lah. Nah, terus setelah itu makan dulu, Pak. Makan. Suruh baca lagi lah sayanya. Dan sayanya ngeblank, Pak. Ngeblanknya ya bingung, Pak. Saya di situ pengen jujur apa enggak, kata saya. Saya baca lagi kata saya. Udah deh, berarti ya udah saya bilang udah aja lah, bilang cepat kata saya. Oke guys, seperti itu ya. Ternyata Anggi Eko adalah oknum polisi. Sebelum sedang PK atau sebelum ramainya kejadian kasus ini, memang Anggi Eko ini sempat datangin Dede juga ya untuk menanyakan perihal keberadaannya si Aep gitu kan. Namun yang jadi pertanyaannya, loh kenapa semuanya diborong gitu kan ya. Dari mulai penggerebekan rumahnya Peggy Setiawan, terus menjadi jaksa penuntut umum di persidangan Peggy Setiawan, dan sekarang terbongkar lagi pura-pura jadi mandor ya, menanyakan keberadaan si Aep dan memberikan BAP yang tidak dilakukan sama Dede juga ya. Ini benar-benar bikin pusing banget ya.
Dan enak banget dari penjelasan Bung Reza terkait bisa tidak untuk bisa tidak untuk Ibtu Rudiana dan CS dihadirkan untuk jadi saksi sidang PK. Ternyata bisa ya, dan kalaupun tidak bisa, ini juga bisa dijemput paksa ya. Dan oke, yuk dorong, mudah-mudahan bisa dijadikan saksi ya Ibtu Rudiana dan semuanya. Dan mudah-mudahan perkara ini cepat selesai dan mereka cepat bebas ya untuk menghirup udara segar. Oke, apa tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya di next reaction. Bye bye.